Ahibati fillah, Yaqub al-Ajali pernah berkata untuk Atha ibn Abi Rabah, seorang tabi'in. Dia berkata, tahbisuni ummi fil lailatil matirati anis salah fil jamaah. Ibuku menghalangiku untuk tidak sholat berjamaah di malam yang hujan. Bayangkan, ibunya ini melarang anaknya sholat berjamaah ke masjid karena hujan deras. Apa kata Atha? Ati'ha, taati ibu, taat, nurut sama ibu. Hasan al-Basri ditanya, ada orang yang bingung, bapaknya bersumpah agar anaknya melakukan sesuatu dan ibunya juga bersumpah agar anaknya melakukan sesuatu yang ternyata kontra. Mana yang dia taatin? Qala yuti ummah, ibunya yang ditaati, bukan bapak. Rifai bin Iyas, dia melihat Al-Haris Al-Ukali, dia sedang menangis mengantarkan jenazah ibunya. Faqila lahu tabki, engkau menangis, kenapa kau menangis? Apakah karena sedih ibunya sudah meninggal dunia? Kata Al-Haris, walima la abki, terus di mana aku nggak menangis? Waqad ughliqa anni babun min abwabil jannah, telah ditutup buat aku salah satu pintu surga. Maka antum yang masih punya orang tua hidup, khususnya ibunya, tuh pintu surga. Ketika ada seorang datang kepada Abu Darda mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Para wanita, ada sebuah praduga, mungkin tidak benar, tapi mungkin ada benarnya, yang membuat banyak anak laki-laki tidak berbakti sama orang tuanya. Siapa? Istrinya. Mungkin sebagian wanita, enggak usah, dia mungkin engkau merasa tidak, tapi ibu anak laki itu merasakan anaknya sudah hilang dari dia, sudah jarang lagi telepon orang tua. Ahibati fillah, maka hendaklah para wanita membantu suaminya berbakti sama orang tua. Karena sejatinya dia itu juga ibu buat anak-anaknya. Kama tadinu tudan wal jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas seperti itu. Seorang istri yang membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya, niscaya dia akan mendapatkan anak-anak laki yang memiliki istri membantu suaminya berbakti kepada dia. Jadi kalau ada seorang ibu, seorang wanita merasa, ya Allah, kok suami anak ini berlebihan ya Ustaz sama ibunya. Enggak berlebihan. Itu hanya perasaan. Gimana berlebihan? Dia tidur bersamamu, tinggal bersamamu. Dia hanya memberi sedikit yang dia berikan kepada orang tuanya. Hitung berapa jam dia bersamamu dan berapa jam dia bersama orang tua. Supaya perempuan sadar kalau suamimu itu masih kurang berbakti sama orang tua. Bantu suaminya berbakti. Ahibati fillah, tadi yang ana ceritakan Abu Darda, ada seorang mengatakan kepada Abu Darda, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fahfadz dzalikal bab au adhi'. Kalau engkau mau, sudah engkau jaga tuh pintu surgamu atau engkau buang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seorang sahabat untuk taat kepada orang tua. Wa in amarak an takhruja min dunyak. Walaupun kedua orang tuamu menyuruhmu keluar dari duniamu, keluar dari kesenanganmu, taatin dia. Itu wasiat Nabi alaihissalam. Kalau engkau sukses di Jakarta, hidup di Jakarta, masya Allah, punya rumah, punya usaha, jadi orang terhormat, tahu-tahu ibunya di Lampung telepon, nah ibu kok kepingin engkau tinggal di kampung. Dia pulang apa tetap kerja di Jakarta? Pulang. Engkau tinggalkan semua kenikmatan dunia itu, engkau akan dapat kenikmatan dunia di kampung bersama ibu. Wallahi mungkin kita belum merasakan indahnya tinggal sama orang tua, indahnya dibentak sama orang tua, dimarahin sama orang tua, sampai ada seorang anak yang marah-marah sama orang tuanya. Capek dia sama orang tuanya, karena orang kalau sudah tua itu karakternya berubah, emosinya juga sudah nggak terkontrol kadangkala. Ada seorang ayah yang punya kebun jeruk, yang dia hubungan sama anaknya mulai nggak nyaman. Anaknya suka nadanya keras. Suatu hari dia ajak anaknya sama bapaknya nih, diajak sama bapaknya ke kebun jeruk itu. Akhirnya si bapak ambil panen jeruk satu keranjang, lalu ngomong sama, nak, engkau tunggu di sana nak, tunggu di sana nak. Iya kata dia. Udah nggak enak anaknya. Tuh jeruk sama bapaknya dilemparin ke bawah. Nak, bawa ke sini lagi nak, kata dia. Bawa lagi sama anaknya, taruh lagi. Sama bapaknya dilemparin lagi jeruknya jemaah. Kedua kali anaknya marah. Ini apa-apaan sih? Kata bapaknya, nak, dulu engkau melakukan seperti ini 10 kali nak, dan bapak nggak marah. Wallahi jamaah, ana melihat sekarang bagaimana anak-anak itu mainan ini itu, rumah kayak kapal pecah, tahu-tahu nanti rumah itu bersih lagi. Siapa yang bersihin? Ibunya. Ketika antum melihat itu, sekali lagi yang antum ingat ibu antum, bukan istri antum. Antum melihat, ya Allah, istri anak ini sangat berjasa Ustaz. Iya. Nanti istri antum punya anak-anak yang akan berbakti sama dia. Antum berbakti sama ibu antum. Ingat sama ibu antum. Walaupun kedua orang tua kita nyuruh kita keluar dari dunia, kita tinggalkan semuanya.